Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita selalu waspada ketika kita menghidupi kehidupan kita, supaya kita tidak kehilangan hakikat kehidupan itu sendiri. Saudara, ketika kita kehilangan hakikat kehidupan kita itu sendiri, maka kita bisa salah di dalam prioritas hidup kita. Dan berujung, kita sendiri tidak mengerti untuk apa kita hidup. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seluruh pekerjaan dan perbuatan yang kehilangan hakikatnya dapat terjadi pembiasan dan penyelewengan dari tujuan pekerjaan dan perbuatan itu yang sebenarnya. Kehilangan hakikat itu merupakan keniscayaan. Sebab setiap kita ini menghidupi kehidupan ini mengikuti pola umum yang semua orang lain lakukan. Dan bukan itu saja, kesibukan kita membuat kita tidak sempat lagi menghayati apa yang kita lakukan. Dan apalagi kita telah menjadi orang-orang yang mudah lupa dan mudah terdistraksi dengan hal-hal yang lain. Saudara, bagaimana dengan apa yang kita sebut dengan pelayanan rohani? Apa arti rohani yang melekat dengan kata pelayanan itu? Saudara, bukankah seringkali kita mengasosiasikannya dengan pelayanan gerejawi? Lalu apa maknanya pelayanan itu? Saudara, bukankah hari ini pelayanan itu telah kita identikan dengan aktivitas di dalam gereja? Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang karunia rohani, maka sekarang Rasul Paulus membahas apakah yang menjadi hakikat dari apa yang ia jelaskan tentang karunia-karunia rohani itu serta pelayanan. Bagaimana sebenarnya seorang percaya itu harus mengaplikasikan karunia rohani serta pelayanannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama,
kasih adalah hakikat dari karunia-karunia rohani dan pelayanan orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali kita menghayati hakikat dari sesuatu, supaya kita tidak kehilangan makna, arti, dan tujuannya. Demikian juga, saudara, sebagai orang percaya yang menerima karunia rohani dan menerima kepercayaan melayani, kita tidak boleh kehilangan hakikat dari semuanya itu. Karena semuanya itu adalah untuk mengekspresikan dari hakikat yang Tuhan taruh di dalam semuanya itu. Saudara, kita perlu memahami, menghayati, menginsafi bahwa hakikat dari pemberian karunia-karunia rohani dan kepercayaan untuk kita melayani tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Saudara, jikalau karunia rohani diaplikasikan bukan lahir dari kasih, jikalau kita melayani, melakukan pelayanan-pelayanan besar, namun tidak lahir daripada kasih, saudara, sebetulnya semuanya itu tidak bermakna. Semuanya menjadi tidak berguna. Semuanya menjadi tidak berfaedah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berbicara hal ini karena di dalam gereja di Korintus telah bias terhadap karunia-karunia rohani dan pelayanan. Karena ada sebagian orang-orang Kristen di gereja itu merasa karunia rohani itu adalah untuk kesombongan. Karunia rohani menunjukkan siapakah yang lebih tinggi, siapakah yang lebih rendah, siapa yang lebih elit, siapakah yang lebih tidak elit. Saudara, ketika karunia rohani diaplikasikan seperti itu, karunia rohani telah kehilangan hakikatnya. Tuhan memberikan kita karunia rohani yang bermacam-macam dan berbeda-beda dan unik, dan kepercayaan untuk kita melayani. Semua adalah supaya kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, perbedaan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, perbedaan pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita dapat belajar untuk saling mengasihi. Saudara, betapa penting kita menjaga hati kita, supaya hati kita bukan dikuasai oleh manusia lama, yaitu mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi hati kita dan hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus. Sehingga, saudara, kasih itulah yang mendorong kita mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih itulah mendorong kita untuk boleh melayani dan menerima kepercayaan pelayanan itu. Sehingga, saudara, apa yang kita lakukan menjadi bermakna. Apa yang kita lakukan menjadi berarti. Apa yang kita lakukan mencapai tujuan yang Allah maksudkan. Yang kedua, saudara, kasih itu kekal. Dan kasih itu ada wujud ekspresi yang nyata dan dapat dirasakan oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, bagian ini sangat indah, saudara. Ada banyak orang mencari definisi kasih, tetapi saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita baru mengerti apa itu kasih. Disitulah saudara kita mengerti akan Allah Tritunggal. Saudara, kasih itu tidak pernah bisa seorang diri. Tidak bisa. Saudara, kasih itu tidak pernah bisa seorang diri. Kasih itu baru bisa terjadi ketika ada yang lain. Saudara, Allah itu kasih. Bagaimana kalau Allah itu seorang diri? Dia adalah kasih. Dan kita bersyukur. Melalui wahyu Tuhan kita mengerti. Melalui wahyu Tuhan kita mengenal. Kita mengenal Allah yang esa. Dan di dalamnya ada 3 pribadi. Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya yang esa itu ketiganya yang kekal. Sehingga kasih itu kekal, saudara-saudara. Kasih itu kekal. Dan Allah itu kasih. Dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Sejak awal, Allah kasih. Dan ketika segala sesuatu selesai, Allah tetap kasih. Dan kasih tidak berkesudahan. Dan nubuat itu pasti berakhir. Karena setelah semuanya digenapi sempurna, tidak perlu nubuat. Bahasa roh berhenti. Pengetahuan juga akan lenyap. Karena kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Tetapi saudara, kasih itu tetap. Dan saudara, kasih itu saudara, ekspresinya nyata. Yaitu saudara, dapat dirasakan oleh orang lain. Maka itu dikatakan kasih itu sabar. Saudara, ketika bicara kasih itu sabar, ini ada kaitan sama orang lain. Kasih itu murah hati, ada kaitan sama orang lain, dan seterusnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau dan saya tidak pernah dapat mengatakan bahwa engkau mempunyai kasih, jikalau kasih itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Jikalau engkau mengatakan, saya orang yang mengasihi, tetapi kasihmu tidak dirasakan oleh orang lain, itu bukan kasih. Saudara, kasih itu selalu tidak pernah seorang diri. Kasih itu selalu ada kaitan dengan orang lain. Ada ekspresi nyata dan dapat dirasakan. Saudara, sudahkah kasihmu kasih yang sejati seperti itu? Saudara, saya mengingatkan, kasih Allah itu kasih yang dapat dirasakan. Dari mana kita tahu? Saudara, kita mengenal Kristus menjadi penebus kita. Dia mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Saudara, dalam perjanjian lama, Allah itu kasih, bagaimana orang merasakannya. Allah menebus umat Allah, membebaskan dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Dan menyediakan mana 40 tahun dalam perjalanan panjang. Dan menyediakan susu dan madu di tanah perjanjian. Saudara, kasih Allah dapat dirasakan. Dan hari ini, bagaimana engkau tahu bahwa Allah mengasihi engkau? Saudara, Kristus, dia telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara. Supaya dosamu diampuni, engkau dibenarkan. Dan engkau diangkat menjadi anak-anak Allah dan diberikan hidup. Dan hidup itu dalam kelimpahannya. Dan memiliki di dalam kekekalan. Saudara, kasih Allah itu nyata. Supaya kita tahu, kalau engkau mengasihi, kasihmu harus nyata kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, biar engkau memberkati firman. Menolong kami bagaimana kami menghidupi hidup kami dengan menyadari hakikat hidup ini. Sehingga kami tidak pernah menyesal setelah kami melaluinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.